Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, tetapi 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudara sekalian, ada semboyan bahagia dan semua orang mengharapkan untuk bisa mencapainya. Semboyannya apa? Semboyan lama ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, tak tambahi, lansia tanpa duka lara, mati masuk surga. Itu ya toh semboyannya. Orang bahagia. Tidak usah susah-susah untuk bahagia itu. Pokoknya itu tercapai, selesai. Dan orang tua kita semua mendoakan sejak kita masih dalam kandungan itu, "Lenduk, kowe aja susah kaya wong tuamu. Uripa sing bejo mulya, rezekimu akeh." Sak piturute. Maka kita semua, tidak ada kecualinya, semua. Jangankan kita yang sehat, wong kurang sak gayung iki. Pirsa orang sak gayung, kurang sak gayung iki arep ngomong kurang sak strip kokean. Itu pun pengen bahagia. Nek ndak percaya, nek ketemu wong edan kae, jangan guyu, dek ya seneng guyu. Dan semua orang berlomba untuk mencapai kebahagiaan itu. Dengan tafsir, dengan gambaran pemikiran masing-masing soal bahagia. Ada yang diterjemahkan, bahagia itu kalau semua cita-citanya tercapai. Bahagia itu kalau sudah kaya. Bahagia itu kalau dihormati. Bahagia itu kalau tidak mengalami persoalan. Ada lagi, bahagia itu nek esuk iso ngopi. Rasa angel-angel toh, gampang wae. Dan untuk mencapai itu banyak hal, jalan yang bisa ditempuh. Masuk bacaan pertama. Orang-orang fasik
merasa tidak bahagia karena ada orang baik di tengah-tengah mereka. Maka orang-orang fasik itu dalam bacaan pertama dikatakan, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Dan niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Ya, itulah maka simpulan bahagia itu apa? Apakah orang lain itu sumber ketidakbahagiaan? Maka dikatakan oleh Rasul Yakobus, dari mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lalu hikmat itu apa? Pertama-tama, hikmat dikatakan murni. Selanjutnya, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Lalu dari manakah asal dari perselisihan pertengkaran? Adalah hawa nafsumu yang saling bergulat di dalam dirimu. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu membunuh. Kamu iri hati tetapi tidak mencapai tujuan itu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sama yang dialami oleh para murid bersama Yesus dari peristiwa di Gunung Tabor. Dalam perjalanan mereka tidak merenungkan peristiwa gurunya, tetapi memperbincangkan, tidak hanya memperbincangkan, mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak saudara sekalian, di rumahmu ada yang mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara kalian? Tidak ada ya? Tidak ada. Itulah orang Katolik, memang rendah hati, lembah manah, dan bersaudara semua. Jemung sok-sok pas-pas. Pas-pas orang ngepasi itu nggon YouTube lah, aku ora ngomong keluargane sapa-sapa, YouTube. Itu nek bapak-bapak itu sopan-sopan. Nek ibu-ibu itu nek sedina ora padu ngono gawe acara. Piye carane membuat suaminya bisa dimarahi? Ono to ngepel begitu, terus sirai kejeduk meja, duk ngono. Bukan soal mejanya yang salah atau yang jeduk yang salah. Suaminya yang membaca Quran yang salah. Karena apa? Tidak memperhatikan istrinya ngepel sampai gejeduk, kono wong lanang ongkang-ongkang maca Quran. Ngamuklah istrinya itu. Itu nenggon YouTube. Neng omahmu ora. Apa meneh neng omahku ora ana mbok-mbok ngepel iki. Ya. Maka baiklah, Bapak Saudara sekalian. Lalu Yesus menawarkan jawaban bahagia itu apa? Bagaimanakah mencapai bahagia? Hendaklah kamu yang ingin menjadi yang pertama, menjadi pelayan bagi semua. Ketoke ora ana saingane. Berusaha untuk saling menolong, berusaha untuk lebih dulu menyapa gitu, ora ana saingane. Ndak ada. Kalau kelihatan kita membawa uang banyak, orang mengincar bagaimana caranya uangnya bisa diambil alih. Tetapi kalau kita membawa kasih, jarang ada orang mengincar bagaimana kasihnya
dia bisa saya gantikan, tidak ada. Ya ada tetapi jarang. Inilah yang menjadi ajaran Yesus bagi kita semua. Bagaimanakah kasih itu semakin nyata dalam kehidupan kita? Karena nyatanya pelayanan dan kasih tidak membawa pertengkaran tetapi membawa persahabatan. Ketika membicarakan kedudukan, para murid sendiri pun bertengkar di antara mereka. Ketika membicarakan soal harga diri, bangsa-bangsa juga bertengkar, berkelahi, dan berperang. Tetapi dalam kasih, Yesus Kristus yang membawa sukacita, damai sejahtera, semakin menjadi semangat baru, menjadi kekuatan baru bagi sekalian bangsa. Saudara sekalian, marilah kita mohon supaya kita dimampukan dengan hati yang jernih untuk melihat sukacita dalam Yesus Kristus dan dengan tekun membawa pula keteladanan Yesus Kristus untuk mencapai sukacita yang sejati. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa.